Siluman hantu di dalam diri. Pada suatu ketika di saat saya masih muda, banyak terfikir hal-hal gaib yang ingin saya ketahui dan ingin saya taklukkan. Darah panas ketika masih muda, dipicu semangat dan keangkuhan, membuat diri merasa seakan begitu besar, dan segala hal bisa ditundukkan di bawah telapak kaki belakang. Maka saya pun datang ke tempat guru spiritual di mana saya belajar selama itu, bersama beberapa teman seperguruan yang sewatak dan sama-sama keras kepala. Setiba di tempat guru, kami mengutarakan keinginan yang menggebu untuk masuk ke alam gaib. Maksud hati ingin memporak-porandakan alam mereka. Ingin saya tunjukkan bagaimana gagahnya manusia dalam menguasai alam mereka di dunia astral. Maklum masih muda. Guru spiritual kami adalah seorang sakti yang memiliki watak halus dan bijak. Beliau tersenyum mendengar semangat kami yang kebetulan saya memiliki dua orang teman yang sama-sama memiliki watak sok dan besar kepala. Maka sang guru berkata, "Sejauh apa niat kalian untuk bisa masuk ke alam gaib? Akan merambahnya dan bahkan merecokinya?" Saya menjawab, "Kami hanya ingin menguji sejauh mana pelajaran yang telah kami dapatkan dari Andika, dan juga seberapa kuat kekuatan yang kami miliki untuk menggempur mereka." Kembali guru bertanya, "Untuk apa kalian ingin menggempur mereka?" Teman yang badannya kurus menjawab, "Hanya iseng, guru." Yang agak gemuk menyeletuk, "Ingin menguji nyali, guru." Dan ketika pandangan mata sang guru tertuju pada diri saya pun menjawab, "Untuk mengetahui kekuatan diri, guru." Beliau menghela nafas lalu berkata, "Baiklah, kebetulan ini malam Jumat Kliwon. Tak ada salahnya kalian lebih mengenal diri kalian sendiri." Kami bertiga saling pandang, merasa tak puas pada apa yang guru kami katakan. Lebih mengenal diri sendiri? Apa hubungannya mengobrak-abrik dunia gaib dengan lebih mengenal diri sendiri? Begitu gumam kami. Namun pertanyaan itu hanya kami telan lagi tanpa banyak bertanya. Sementara di dalam hati kami masing-masing ada rasa gemuruh dan tegang, karena guru menghendaki malam ini juga kami harus bergerak, mengingat ini adalah malam Jumat Kliwon, malam di mana para hantu dan setan bergentayangan. Wah, bakalan seru nih. Hehe. Tiba-tiba teman yang kurus bertanya, "Guru, bagaimana kami harus memulainya?" Guru menjawab, "Datanglah kalian nanti malam sekitar jam 12:30 malam." "Baik, guru," jawab kami serempak. Pada jam 12 malam, tepat malam Jumat Kliwon, saya berangkat dari rumah ke tempat guru yang tinggal di pelosok. Rumah yang hanya beratap rumbia dan hanya diterangi lampu teplok. Maklum, waktu saya masih muda, jangkauan PLN masih belum seluas saat ini. Lagi pula, desa tinggal kami adalah hanya desa kecil yang cukup jauh dari kebisingan kota.
Ternyata dua orang teman saya, si Kurus dan si Gemuk, telah lebih dulu sampai di tempat guru. Mereka sudah terlihat duduk bersila menunggu sembari mendengarkan apa yang dikatakan sang guru. Dengan mengucap salam terlebih dulu, saya lalu ikut bersila di samping mereka. Sang guru berkata, "Lihatlah kalian bertiga, apa yang telah kusediakan ini untuk kalian." Lalu beliau menunjuk ketiga timba yang berisi cairan putih seperti larutan kapur. Dengan masing-masing timba sudah tercelup sebuah kuas jerami yang terbuat dari pelepah tumbuhan padi. Saya menjawab, "Itu 3 timba air kapur dengan kuas jerami, Guru." "Seperti yang kalian bertiga lihat," kata guru berkata lagi, "aku telah menyiapkan 3 timba air kapur dengan masing-masing kuas di dalamnya. Bawalah masing-masing oleh kalian 1 orang 1 timba. Pergilah kalian ke tempat kompleks pemakaman Mbah Keling. Duduklah 1 orang di sisi barat pekuburan, yang 1 di sisi timur, dan yang 1 di tengah pekuburan, di mana makam Mbah Keling sendiri berada. Sanggupkah kalian?" Guru bertanya pada kami dengan nada yang terdengar sangat berwibawa, sehingga kami tidak memiliki alasan lagi untuk membangkang ataupun menawar-nawar lagi. Sebenarnya mendengar makam Mbah Keling yang terkenal keramat dan angker, agak meleleh juga nyali kami bertiga. Namun karena tekad kami sudah bulat dan duduk menyepi di tengah malam pada tempat angker dan sepi bukanlah suatu hal aneh bagi kami yang memang sudah terbiasa. Hanya yang terasa agak aneh, kami harus membawa masing-masing 1 timba air kapur yang entah apa hubungannya dengan keinginan kami bertiga. Kemudian untuk mewakili kebingungan kami bertiga, saya nyeletuk bertanya pada guru, "Maaf guru, apa yang harus kami bertiga lakukan dengan air kapur dan kuas jerami ini?" Sang guru sakti menjawab, "Kalian usapkanlah kuas yang telah tercelup air kapur pada siapa saja yang akan kalian temui nanti di sana. Kalian boleh mengkuas di bagian manapun yang kalian bisa. Dan ingat, tetaplah berzikir dalam hati dan berpasrah dirilah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah lari apapun yang terjadi. Dan kalian boleh mengakhiri ritual kalian apabila sudah mendengar suara sayup-sayup dari masjid, apabila bacaan ayat-ayat suci telah dikumandangkan." Waduh, alamat melek sampai subuh nih, gerutu saya dalam hati. Singkat cerita, berangkatlah kami bertiga menuju kompleks pekuburan yang sudah sejak lama terkenal keramat dan sangat angker. Kompleks pekuburan itu juga sering didatangi banyak orang dari seluruh penjuru daerah kami pada siang harinya. Orang-orang yang berdatangan ke sana dengan membawa banyak persembahan yang saya juga tak pernah mengerti apa maksud mereka dengan persembahan itu. Hanya yang saya pikirkan, seperti masih hidup di negara jajahan saja pakai persembahan segala. Hehehe. Sesampai di lingkungan pekuburan, kami mengundi dulu siapa-siapa yang harus ada di posisi yang telah ditetapkan dengan cara home pimpa. Ternyata si Kurus mendapat undian di sebelah barat, si Gemuk di timur, dan saya sendiri
malah dapat kebagian duduk di sisi makam Mbah Keling sendiri. Waduh, berat nih. Hehe. Setelah kami bertiga menyebar menuju posisi masing-masing, di sini cerita baru dimulai. Badan yang sejak awal biasa-biasa saja kini mendadak gemetaran. Pori-pori di seluruh tubuh mendadak mengkirik dengan bulu kuduk meremang. Ditambah bunyi jengkerik yang saling bersahut menambah ngeri suasana malam waktu itu. Asam tenan, gerutuku dalam hati sambil nyengir menghibur diri. Maka mulailah saya menggelar selembar sajadah lapuk yang telah lama tidak saya pakai sebagai alas sholat, karena di bagian sana sininya sudah pada ambrol sulamannya. Sembari bibir berbisik, "Mbah, ntar kalau menampakkan diri wujudnya jangan serem-serem ya Mbah." Begitu kata hati saya sambil mengusap-ngusap kuburan Mbah Keling. Ampun, mendadak suara tokek berbunyi nyaring di atas atap pelindung kubur yang hanya dipasang pada kuburan Mbah Keling saja. Hader, bikin kaget aja, gumam saya dalam hati. Akhirnya kami bertiga sudah larut pada ritual masing-masing dengan cara berzikir sekehendak hati kami. Sebab sang guru sakti tidak pernah memaksakan pada kami harus berzikir dengan lafaz apa. Yang penting yang kamu ucapkan adalah memuji dan bersyukur akan keagungan Dia yang Maha Agung. Begitu kata guru. Dan kebetulan si Kulus teman saya adalah anak asli dari Pulau Dewata di Bali sana, yang beragama Hindu dan telah cukup lama menuntut ilmu spiritual pada guru sakti, yang beliau tidak pernah mengharuskan setiap muridnya harus berasal dari agama-agama tertentu. Ketika saya dan si gemuk telah tenggelam dalam zikrullah, mungkin si kurus juga telah tenggelam dalam gayatrinya. Begitu orang Hindu menyebutnya. Saya melirik jarum jam dengan jarum yang terbuat dari bahan fosfor hingga berpendar terkena sentimpaan samar cahaya bulan. Telah menunjukkan jam 12:45 tengah malam. Ternyata belum ada satupun makhluk astral yang datang seperti yang kami harapkan. Sementara jiwa kami telah meronta-ronta untuk segera bertemu dengan apa yang telah kami maksudkan dan niatkan sebelumnya. Maka saya semakin menambah kehusyukan dalam berzikir, dengan niat acara ritual ini tidak akan menjadi sia-sia. Sekujur tubuh dari dada terus ke bawah telah tak terasa apa-apa lagi. Dan untuk menguji kondisi diri, saya mencubit anggota badan yang paling vital. Ternyata semua sudah mati rasa. Bahkan kaki pun telah tak mampu digerakkan karena sudah terasa mati sama sekali. Maklum, kami bersila sudah 2 jam lebih lamanya di tengah pekuburan ini. Mendadak angin bertiup sedikit kencang menerpa wajah. Bibir berzikir sementara mata melotot dengan nyali laksana terbang. Secara perlahan muncul satu sosok bermata biru menyala, menampakkan diri di depan mata sambil menunjukkan mulutnya yang menganga dengan penuh taring-taring tajam.
Sepertinya tubuh ini akan langsung satu kali dia telan pada mulutnya yang menganga lebar itu. Seketika berhembus bau busuk dari rongga yang menganga, hingga membuat perut saya merasa sangat mual. Ketakutan yang sudah mencapai ubun-ubun memaksakan diri untuk lari saja. Peduli setan dengan acara spiritual. Begitu batin saya. Yang penting diri saya tidak mati konyol ditelan mulut bau si siluman buduk. Namun celakanya, kaki yang akan diajak berlari sudah dari sejak tadi telah menjadi kaku membatu. Bagaimana mungkin bisa melompat dan lari? Rasa saja sudah tak ada lagi di kaki sialan ini. Di dalam panik dan ketakutan, telinga ini masih mendengar teriakan-teriakan panik dan takut dari si kurus dan si gemuk pula. Nampaknya keadaan mereka berdua tidak lebih baik daripada kondisi yang saya alami. Mendadak saya mengingat apa yang telah diperintahkan sang guru untuk mengkuas siapa saja yang datang di dalam ketakutan ini. Maka untuk menguatkan diri dari rasa takut dan untuk mengingatkan kedua teman yang mungkin sudah hampir sekarat dengan ketakutan mereka, akhirnya saya berteriak sekuat yang saya bisa sambil menjangkau kuas di dalam timba yang penuh dengan cairan kapur. Saya berteriak, "Kapur! Zikir!" Begitu saya ulang-ulang dengan sekeras-kerasnya agar kedua teman segera sadar dari kepanikan mereka. Maka dengan sambil terus berzikir memohon keselamatan pada Sang Kholik Azza wa Jalla, saya mengibas-ngibaskan kuas jerami ke arah siluman buduk itu. Maka kenalah wajah jeleknya oleh cairan kapur. Dan anehnya, dia lari sambil ganti berteriak-teriak kesakitan, terbirit-birit menjauh, dan kemudian menghilang secara perlahan. Seperti badan panas tersiram air, melihat makhluk jelek itu lari ketakutan oleh cairan kapur yang dibekali oleh guru sakti, hati saya menjadi besar dan timbul keberanian. Mungkin begitu juga yang terjadi pada dua orang teman saya. Sudah tak terdengar lagi suara teriakan panik mereka. Tak lama berselang, mendadak tercium bau dupa yang sangat-sangat tajam aromanya. Secara perlahan namun jelas, muncul satu mobil mainan anak-anak yang tak lebih besar dari Black Marikongguan. Mobil-mobilan itu meluncur perlahan, akan menabrak diri saya yang sedang bersila. Rasa kaget dan ngeri bukan alang kepala. Gemuruh detak jantung di dada begitu keras menghentak oleh rasa jerih. Benar, mobil mainannya hanya sebesar Black Marikongguan yang tak mengagetkan saya. Tapi keempat rodanya itu segede rumah. Bisa penyet badan saya nanti digilasnya. Hehe. Di dalam ketakutan dan rasa panik yang tak terkira, bersyukur kata-kata guru masih terngiang jelas di telinga saya. Sapulah dengan kuas yang berisi cairan kapur. Maka langsung tangan ini menjangkau kuas jerami dan menyapukannya pada mobil mainan sial dangkalan itu. Cip! Rodanya mencicit. Mendadak bodinya terlempar jauh hanya oleh cipratan air kapur yang mengena bodinya. Aduh piu, siluman Bigfoot telah berhasil terhalau. Kini bibir sudah bisa sedikit nyengir karena merasa mendapat senjata ampuh tak terkalahkan.
Tak beberapa lama, muncul dengan sayup sosok anggun, semampai, hanya berbalut sutra tipis, hingga terlihat lekuk-lekuk bentuk tubuhnya yang tinggi, dengan dada busung menantang. Duh, Mak, pemandangan ini benar-benar bisa merontokkan iman. Anggota vital yang tadinya mati rasa mendadak melompat tegak keluar dari persembunyiannya. Panggilan yang sangat lembut mesra dengan tatapan menantang. Habislah ketakutan, bergantikan birahi tak tertahankan, menggelegak, memusingkan kepala. Mati aku kali ini, begitu gumaman hatiku. Namun mendadak diri tersadar bahwa saya tengah ada di satu perkuburan besar. Dan seketika teringatlah apa yang telah dipetuahkan sang guru sakti. Maka dengan cepat saya raup kuas di timba, dan saya sapukan pada sang juwita malam yang sangat cantik itu. Begitu terkena cipratan air kapur, mendadak tubuh berpotongan sangat indah itu berasap, mengepul, dan tergantikan sosok nenek tua perot yang berteriak-teriak kepanasan. Alhamdulillah, segala puji syukur hamba persembahkan kepadamu, aduhai ilahi Robbi. Telah engkau jauhkan hamba dari kecelakaan fatal yang akan merugikan diri hamba seumur hidup. Telah engkau selamatkan hamba dari gejolak nafsu birahi yang membuat kepala hamba tak bisa berpikir secara jernih. Maka terus berdatanglah para siluman, dan demi kejadian dengan wujud bermacam-macam yang mencoba menumbangkan perjalanan spiritual saya di malam itu. Namun dengan penuh rasa syukur pada kehadiran Dia yang Maha Suci, telah mengizinkan diri saya untuk lolos dari segala sandungan ini. Setelah beberapa lama kami bertiga berkutat dengan masalah masing-masing, terdengar sayup-sayup dari kejauhan, bunyi ayat-ayat suci dari masjid yang cukup jauh jarak dari kompleks pekuburan ini. Hanya karena di waktu dini hari pada zaman dulu, frekuensi yang bersambung di udara tidaklah sebertumpang tindih pada zaman seperti sekarang ini. Hingga masih jelas terdengar lantunan merdu surat Ar-Rahman dari almarhum Syekh Mahmud Khalil Al-Butsari yang sangat menjujukkan hati. Maka saya berusaha merenggangkan kaki yang masih terasa membatu untuk segera bangun mengakhiri ritual ini. Dan saya yakin dua teman saya juga telah bersiap untuk kembali ke tempat di mana sang guru sakti telah menunggu. Saya langkahkan kaki menuju pintu gerbang pekuburan yang hanya disinari lampu teplok dengan sinarnya yang remang-remang. Mendadak saya terkaget dengan kemunculan dua makhluk jelek yang seluruh tubuh dan wajahnya tercoreng-moreng oleh warna putih-putih di sekujur tubuh mereka. Tapi anehnya, mereka berdua juga masing-masing membawa timba seperti yang saya bawa di tangan mereka. Setelah sadar, saya menjadi tergelak-gelak melihat penampilan kedua teman saya, si Kur dan si Gemuk, yang nyaris berpenampilan seperti dua orang badut sirkus, di mana badan mereka tercoreng-moreng oleh cairan kapur yang tak keruan rupanya. Namun mereka juga terkaget melihat penampilan saya. Setelah merasa bebas dari keterkagetan diri masing-masing, ganti mereka berdua yang tergelak-gelak melihat keadaan diri saya yang tadinya menertawakan mereka.
Maka pecahlah tertawa riuh rendah di tengah kompleks pekuburan yang sepi, angker dan menakutkan itu. Bahkan kakakan tawa kami mungkin akan terdengar jauh lebih menyeramkan dari gelak tawa para hantu itu sendiri. Dan yang mungkin membuat para hantu itu seakan terbalik lari terbirit-birit, menjauh dari kami yang bergelak tawa dan berpenampilan bahkan jauh lebih konyol dari penampakan hantu-hantu itu sendiri. Setelah perut telah kaku dan air mata telah banyak keluar karena tertawa, kami bertiga sudah saling menyadari kondisi masing-masing. Maka kami bertiga segera melangkah kembali ke tempat Sang Guru Sakti tinggal. Sesampai di sana, kami bertiga mengucap salam karena kami melihat Sang Guru telah duduk bersila, menunggu laporan dari hasil ritual kami bertiga. Sang Guru pun menjawab salam, lalu mempersilahkan kami yang masih berdiri di kegelapan untuk masuk. Dan setelah kami masuk, Sang Guru Sakti terlihat terguncang-guncang bahu beliau, sembari kedua tangan menekap bibir agar tak mengeluarkan suara. Namun jelas di mata beliau tetesan air mata yang tak kuasa keluar lantaran menahan tawa dan geli melihat penampilan kami bertiga. Melihat kondisi Sang Guru, akhirnya pecah lagilah tawa kami bertiga, hingga riuh rendahlah di dalam rumah bedek beratap rumbia oleh suara tawa kami bertiga pada dini hari yang dingin itu. Setelah beberapa menit kami telah menguasai diri masing-masing, Sang Guru Sakti mulai berkata, "Murid-muridku, apa yang telah kalian dapatkan dari perjalanan spiritual kalian? Apakah kalian sudah bisa memporak-porandakan alam mereka seperti yang kalian niatkan sebelumnya?" "Maaf Guru," saya menjawab mewakili kedua teman. Dan saya pun menceritakan apa yang saya alami di kompleks pekuburan Mbah Keli. Begitu juga si kurus dan si gemuk menceritakan apa yang sudah mereka alami, yang juga tak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya alami pula. Setelah kami semua selesai melaporkan apa saja yang sudah kami lalui, maka Sang Guru Sakti berkata, "Ketahuilah wahai muridku semua, apapun dan siapapun yang telah kalian temui itu, semua itu tak lebih dari perwujudan diri kalian sendiri. Di dalam diri kalian ada banyak berbagai macam perwujudan dari segala macam makhluk. Siluman raksasa yang datang pada kalian itu tak lebih dari perwujudan nafsu serakah kalian sendiri. Yang tercermin dari perwujudan itu adalah bagian dari diri kalian yang saat ini masih bersemayam di diri kalian dan masih belum juga bisa kalian taklukkan. Adapun mobil mainan beroda raksasa adalah perwujudan dari ambisi-ambisi kalian yang berkemampuan kecil, namun dengan nafsu yang sangat besar, melebihi kadar kesanggupan yang dimiliki oleh diri kalian sendiri. Sedangkan perempuan cantik molek dengan pakaian minim itu tak lebih dari penjelmaan nafsu birahi kalian yang meledak-ledak. Beruntung kalian bertiga bisa menyadarinya, hingga tidak terjadi persentuhan zina antara alam nyata dengan alam gaib yang akan mengakibatkan sesuatu yang fatal pada diri kalian. Hingga muncullah wujud nafsu birahi kalian yang sebenarnya,
yang tak lebih dari penjelmaan seorang nenek tua buruk rupa. Itulah perwujudan asli nafsu birahi yang kalau dituruti hanya akan mendatangkan penyesalan bagi diri kalian dan akan berakibat keburukan karena kalian telah terjebak melakukan zina. Dan guru sakti pun terus membeberkan sisi-sisi gelap dari sisi manusia, dari hasil ritual yang kami lakukan. Dan jujur saja, ada yang kami tangkap dari petuah beliau sebagian, dan ada yang menguap sebagian, karena masih rendahnya pengertian yang kami miliki waktu itu, sebab kami masih di taraf belajar. Kumandang suara azan subuh berkumandang dari masjid di sebelah rumah yang segera menyadarkan saya dari lamunan akan masa lalu. Saya hanya bisa tercenung dan berenung. Yang saya ketahui saat ini, sang guru bijak telah lama mangkat, dan makam beliau telah menjadi tempat banyak orang nyekar dan bertawasul untuk menghormati jasa-jasa dan kesaktian beliau semasih hidup. Dan bahkan yang saya dengar, kekeramatan makam beliau melebihi keramatnya dari makam Mbah Keling itu sendiri, yang masa hidupnya jauh lebih awal dari masa hidup sang guru sakti. Teman saya si Kurus, saya dengar dia telah menjadi seorang pemangku adat di daerah Gianyar Bali yang sangat-sangat disegani. Sayang kami berdua telah sama-sama kehilangan kontak satu sama lain. Sedangkan si Gemuk, saya dengar dia telah menjadi ulama karismatik yang sangat ditakzimi oleh banyak orang, dengan memiliki ribuan santri di dalam pondok pesantren yang didirikannya. Sedangkan saya, alhamdulillah, saya masih menjadi diri saya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang saya miliki.